Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami mendapat tugas dari mata kuliah sosial marketing untuk membuat video presentasi kelompok. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis jaringan komunikasi yang akan kami jelaskan dalam video-video berikut. Baik, yang pertama adalah analisis jaringan komunikasi. Analisis jaringan komunikasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam melihat interaksi individu di dalam kelompok. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas komunikasi yang ada dalam kelompok tersebut. Menurut Rogers dan Kincaid pada tahun 1981 mengenai analisis jaringan komunikasi, yaitu metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam suatu sistem di mana data hubungan mengenai arus komunikasi dianalisis menggunakan beberapa tipe hubungan interpersonal sebagai unit analisis. Analisis jaringan dalam audit komunikasi berfokus pada 3 komunikasi yang berbeda, yaitu jaringan strategis, di mana hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Berikutnya adalah jaringan operasional, merupakan hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari di organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah jaringan pribadi, di mana persahabatan dan interaksi pribadi dalam organisasi tersebut. Berikutnya adalah pengumpulan data untuk analisis jaringan. Yang pertama adalah pertanyaan sosiometrik, yaitu responden diminta untuk menunjukkan frekuensi kontak mereka dengan anggota organisasi lainnya. Berikutnya adalah pengamatan, sebagai teknik penelitian kualitatif untuk mempelajari hal-hal seperti perilaku kelompok kecil, perilaku para ahli, atau proses kerja dalam suatu organisasi. Berikutnya adalah teknik dunia kecil, di mana teknik dunia kecil berfokus pada sifat jalur komunikasi antar karyawan, apakah ada hubungan langsung atau apakah mereka terhubung satu sama lain oleh satu atau lebih rekan kerja. Dengan demikian, teknik ini menyoroti tingkat pemisahan dan panjang jalur antara karyawan atau departemen. Berikutnya adalah analisis arsip. 3 jenis data arsip dapat berfungsi sebagai input untuk menganalisis jaringan catatan surat, internal, catatan telepon, dan pertukaran email. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah-langkah jaringan komunikasi. Ada 3 jenis tindakan yang berbeda dapat diidentifikasi. Pertama-tama, ada ukuran yang menggambarkan hubungan antara tindakan dalam jaringan, misalnya frekuensi kontak antara anggota jaringan, kekuatan hubungan, multiplexity, sejauh mana aktor memiliki lebih dari satu jenis hubungan, hubungan satu sama lain, atau simetri hubungan, sejauh mana kedua aktor mengakui hubungan. Kedua, ada langkah-langkah yang menggambarkan posisi masing-masing karyawan dalam jaringan. Pengukuran yang paling mendasar untuk posisi karyawan dalam jaringan komunikasi meliputi in degree, jumlah link masuk, atau out degree, jumlah link keluar. 3 langkah yang lebih komprehensif dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosa masalah komunikasi dalam sebuah organisasi, yaitu sentralisasi derajat karyawan. Sentralitas derajat karyawan yaitu jumlah kolega yang memiliki hubungan kerja jaringan. Sentralitas kedekatan karyawan yaitu jarak total dalam hal hubungan ke semua kolega lainnya. Sentralitas keantaraan karyawan adalah berapa kali seorang karyawan memiliki posisi perantara antara 2 kolega dalam jaringan. Ketiga, ada juga langkah-langkah yang menggambarkan keseluruhan jaringan. Untuk interpretasi langkah-langkah ini disarankan untuk membandingkan jaringan yang berbeda dalam suatu organisasi, misalnya jaringan strategis versus operasional versus jaringan pribadi, atau untuk membandingkan jenis jaringan yang sama di seluruh organisasi serupa.
Misalnya, jaringan strategis organisasi A versus jaringan strategis organisasi B. 3 ukuran dapat menjadi indikasi sejauh mana ada masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah inklusivitas, melibatkan sejauh mana semua karyawan berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini menunjukkan kepada auditor apakah jaringan tertentu berfungsi di seluruh organisasi atau apakah kelompok karyawan tertentu tidak termasuk. Yang kedua adalah kepadatan, mewakili sejauh mana anggota jaringan terhubung satu sama lain. Ini dihitung dengan membagi jumlah ikatan dalam jaringan dengan jumlah total. Kemungkinan ikatan ini memberikan indikasi dari jumlah jalur komunikasi dalam jaringan dan tindakan partisipasi dalam jaringan oleh semua karyawan. Yang ketiga adalah sentralisasi, melibatkan sejauh mana anggota jaringan tersebar. Ketika sebuah jaringan sangat terpusat, hanya ada beberapa individu yang memiliki banyak hubungan satu sama lain. Ini mungkin penting karena beberapa jaringan, misalnya ketika pengamatan, keputusan terlibatan dalam mendapatkan dari struktur jaringan yang lebih terdesentralisasi dan tingkat sentralitas yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakpastian karyawan terhadap proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Visualisasi jaringan. Visualisasi jaringan ada dua, UCNet dan NetDraw. UCNet adalah program yang relatif mudah digunakan di mana matriks aktor demi aktor dapat dibangun yang mencerminkan hubungan karyawan satu sama lain. NetDraw adalah program menghitung ukuran jaringan yang paling penting dan memvisualisasikan hubungan komunikasi yang dimiliki karyawan satu sama lain menggunakan NetDraw, paket visualisasi jaringan yang disertakan dengan UCNet. Praktik profesional audit. Audit dan umpan balik terus digunakan secara luas sebagai strategi meningkatkan profesionalitas. Baik itu audit keuangan, audit medis, audit klinis, dan sebagainya. Berikut ilustrasi audit rumah sakit tahun 1993. Beberapa standar audit ditunjukkan dengan sebuah angka dan huruf. Yang pertama ada informasi tertulis yang digunakan. Itu digambarkan dengan N sama dengan 1. Yang kedua ada pembahasan radioterapi sebelum diambil keputusan operasi. Itu digambarkan dengan N sama dengan 2. Yang ketiga ada pasien berpakaian saat bertemu dokter bedah. N sama dengan 2. Yang keempat, perawat termasuk ke dalam pembahasan pengobatan. Digambarkan dengan N sama dengan 3. Yang kelima ada pasien berpakaian untuk diskusi tentang prognosis. N sama dengan 4. Yang keenam ada pasien diajak membawa pendamping. N sama dengan 6. Yang ketujuh ada lebih dari satu kesempatan untuk mendiskusikan perlakuan. Digambarkan dengan N sama dengan 6. Yang kedelapan ada konsultasi bekerja dengan perawat payudara. Digambarkan dengan N sama dengan 6. Lalu selanjutnya ada teknik insiden kritis. Teknik insiden kritis merupakan pendekatan secara induktif, atau bisa dikatakan semua data berasal dari responden. Hal ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada menentukan populasi sasaran, yang kedua ada memperoleh deskripsi insiden, dan yang terakhir ada mengidentifikasi kompetensi. Hal ini melibatkan analisis konten yang cermat untuk mengubah data yang diperoleh menjadi kompetensi yang terpisah. Baik, slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan teknik insiden kritis dalam sebuah organisasi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Juple terkait apa itu teknik insiden kritis. Nah, jadi yang pertama, teknik insiden kritis menghasilkan pengalaman praktis dalam audit yang mengubah istilah insiden kritis menjadi pengalaman komunikasi. Yang kedua, metode ini digunakan untuk memberikan kebebasan penuh kepada responden untuk memilih contoh apapun yang mereka inginkan. Nah, dalam pelaksanaannya menggunakan teknik insiden kritis dalam organisasi tentunya ada poin-poin yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan. Nah, kelompok kami merangkum menjadi 7 poin. Ada 7 poin yang kelompok kami rangkum, yaitu ada validitas wajah, kemudian juga ada sifat yang berpusat pada responden, reservasi metodologis, iluminasi pandangan minoritas, pencantuman skor peringkat, waktu dan tenaga, dan yang terakhir adalah model positif. Baik, slide selanjutnya di sini ada tentang etnografi konstitutif. Nah, menurut Mehan, etnografi konstitutif ini merupakan sebagian penyelidikan terhadap interaksi guru murid di ruang sekolah. Nah,
bentuk simpelnya atau gampangnya itu adalah menyesuaikan untuk memenuhi persyaratan khusus identifikasi keterampilan dalam konteks profesional. Nah, bentuk CE yang relevan untuk audit melibatkan perolehan rekaman video dari interaksi aktual antara profesional dan klien. Kemudian mengarahkannya ke analisis sejawat yang terperinci. Baik, di slide terakhir ini, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, contoh kasus di Inggris, Kode Etik Market Research Society menyatakan bahwa konsumen tidak boleh difilmkan kecuali mereka berada di lokasi di mana mereka diharapkan untuk dilihat atau didengar. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan proyek dan apakah itu untuk penelitian atau tujuan lain atau tidak. Nah, selanjutnya memberikan alasan atau keperluan untuk merekam peserta. Kemudian menyajikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga kerahasiaan. Kemudian ada juga menyatakan hak mutlak subjek untuk mengundurkan diri setiap saat dan untuk alasan apapun. Yang terakhir menjelaskan apa yang akan terjadi pada kaset dan kapan akan dihapus. Nah, jadi eh, etnografi konsultatif ini merupakan sebuah metode alternatif yang diadopsi agar memudahkan studi dengan menggunakan pendekatan umum dan dengan memajang poster-poster secara mencolok di jendela, pintu, dan di sekitar semua area untuk selama 1 minggu penuh menjelang setiap sesi perekaman video. Begitu. Mungkin itu aja presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.